Keistimewaan 10 hari kedua dalam bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah. Ada 10 hari kedua bulan Ramadan, dikenal sebagai fase pengampunan atau maghfirah. Maka barang siapa yang dapat melewati fase 10 hari kedua, maka Allah akan memberikan maghfirahnya kepada hamba tersebut. Sayangnya, beberapa fakta yang terjadi, minggu kedua di bulan Ramadan, masjid tidak lagi sepenuh awal. Beberapa jamaah mulai terlihat tidak hadir dalam mengisi sholat wajib atau tarawih. Padahal seperti diketahui, segala ibadah di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan ganjarannya. Keistimewaan 10 hari kedua bulan Ramadan tidak kalah besar dengan 10 hari pertama dan terakhir. Seperti yang telah diketahui, ada 3 fase Ramadan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan. Keistimewaan 10 hari kedua bulan Ramadan tidak boleh kamu sia-siakan. Apalagi, pada 10 hari kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi umatnya yang berdoa dan memohon ampun. Dalam hadis disebutkan pada 10 hari pertama disebut dengan penuh dengan rahmat. Fase pertengahan atau 10 hari kedua ini yakni penuh ampunan. Dan 10 hari ketiga atau fase terakhir yakni pembebasan dari api neraka. Berikut hadis mengenai keutamaan 10 hari pertama, kedua dan ketiga di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah, Ramadan itu adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat. Di pertengahannya penuh dengan ampunan. Dan di ujungnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Asakir. Lalu telah diriwayatkan dari Salman bahwa Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh rahmat, di pertengahannya penuh ampunan dan fase terakhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Ukaili dalam kitab khusus tentang hadis do'if yang berjudul Ad-Du'afa. Juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tariku Baghdad. Serta diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi, Ad-Dailami, dan Ibnu Asakir. Kedua hadis tersebut memang populer dan kerap disampaikan para penceramah. Ustadz Teuku Hairul Fasli dalam bukunya Hadis-Hadis Do'if seputar Ramadan, menjelaskan status hadis tersebut menurut Imam As-Suyuti adalah do'if, lemah. Sanadnya, Salam bin Sawar dari Maslamah bin Salt dari As-Zuhri dari Abu Hurairah dari Nabi. Pendapat Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin, hadis yang diriwayatkan dari 2 perawi tersebut tidak bisa dijadikan pegangan hukum kecuali ada jalur riwayat lain. Namun menilik dari hadis tersebut sebelumnya, tidak berimbas pada hukum dan hanya berkaitan dengan fathail amal maka sah-sah saja menggunakannya. Plus juga dikarenakan setidaknya ada riwayat lain selain dari jalur yang disebut sebelumnya. Adapun berikut ini, beberapa yang menjadi keistimewaan di 10 hari kedua puasa di bulan suci Ramadan.
Doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan 10 hari kedua bulan Ramadan salah satunya adalah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya magfirah, dan akhirnya idkun minan nar, pembebasan dari api neraka. 10 hari kedua di bulan Ramadan ini merupakan hari terbaik untuk berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Sebab pada hari-hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kenikmatan dikabulkannya doa bagi hambanya. Karena waktu terkabulnya doa yang paling mustajab ada di bulan Ramadan. Terjaga dari godaan duniawi. Melaksanakan rangkaian ibadah bulan Ramadan di 10 hari kedua, artinya orang tersebut mampu menahan dan menjauhkan diri dari godaan duniawi yang berlebihan. Godaan duniawi yang dimaksud seperti mementingkan urusan dunia dibandingkan ibadah. Misalnya, mengobrol dengan teman-temannya dengan alasan buka puasa bersama. Contoh lainnya, tidak melaksanakan sholat tarawih karena sibuk menyiapkan keperluan lebaran. Oleh karena itu, kamu harus memiliki iman yang kuat dalam melewatinya. Wujud rasa syukur. Menjalankan ibadah puasa merupakan bukti bahwa manusia bersyukur. Sebab tidak semua orang diberi nikmat mendapat umur dan kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan di 10 hari kedua. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan niat dalam bentuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Asis Syarhul Mumti ala Za'adil Mustaqni 6/298. Mendapatkan pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta seluruh umat mukmin di zaman terdahulu telah menjalankan ibadah Ramadan. Sebab itu orang yang menjalankannya juga mendapat pahala besar karena telah mengikuti teladan Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud istiqomah. Mampu menjalankan ibadah di 10 hari kedua, tentu sebuah kenikmatan iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Keutamaan istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan ini memiliki pahala luar biasa. Apalagi jika orang tersebut mampu menjalankan rangkaian ibadah puasa Ramadan secara lengkap, ialah wujud bahwa orang tersebut memiliki rasa istiqomah. Sebab ibadah harus dijalankannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat untuk akhirat. Pahala istiqomah beribadah adalah pahala yang tidak terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencegah maksiat. Setiap perintah dalam Al-Quran pasti mengandung kebaikan, kemaslahatan, keberuntungan, manfaat, keindahan, serta keberkahan. Sedangkan, setiap larangan dalam Al-Quran pasti mengandung kerugian, kebinasaan, kehancuran, dan keburukan. Disarikan dari tafsir Ibnu Katsir 1/200.
Jelas bahwa ibadah di 10 hari kedua Ramadan akan menjadi jalan untuk mencegah maksiat, karena banyak yang berbuat kebaikan. Diberi kemudahan di dunia dan akhirat, seperti yang tercantum pada ayat ke-184, surat Al-Baqarah, pada hari-hari yang tertentu, barang siapa yang sakit atau safar, maka mengganti di hari lain. Bagi orang yang mampu, maka ia membayar fidyah memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, membayar kelebihan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ibadah puasa Ramadan di 10 hari kedua mudah dijalankan bagi orang yang ikhlas. Bagi yang berhalangan boleh mengganti di hari lain dan akan tetap mendapat pahala yang sama seperti ketika Ramadan. Amalan 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Pertama, membaca Al-Quran. Amalan satu ini merupakan amalan utama di bulan suci Ramadan. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim, itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, Qiyamul Lail. Sholat tarawih sebagai Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan memiliki keutamaan luar biasa yang bisa ditemukan landasannya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sedekah. Bersedekah merupakan wujud ketaatan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga wujud kepedulian terhadap sesama. Memberi makan orang yang berpuasa, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memberi makan orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Thanks for watching. Klik tombol like jika suka, klik tombol subscribe dan tekan loncengnya.